Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kalan Sanata. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan materi hukum dan perubahan sosial. Jadi langsung saja, kita sebagai manusia pastinya selalu akan berhubungan dengan manusia lain. Begitu pula apa yang seperti dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan makhluk sosial, ini mana ketika manusia itu hidup semestinya akan selalu berdampingan dengan manusia lain, baik itu demi mencapai sebuah tujuan yang sama ataupun demi melalui kehidupan yang memang pastinya kita jalani saat kita hidup. Kemudian sebagai manusia dan makhluk sosial, kita tinggal dan hidup di sebuah wilayah bersama manusia lain atau bersama masyarakat lain gitu ya. Pastinya membutuhkan sebuah aturan atau hukum yang nantinya akan menjaga kita, membersamai kita ya. Sehingga tujuan dan harapan yang kita persiapkan atau kita rencanakan nantinya akan bisa berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik nantinya ya. Jadi ketika kita membahas masyarakat itu sendiri apa, tentu saja ketika berbicara masyarakat itu adalah kumpulan daripada manusia-manusia ya yang ada di suatu wilayah ya. Begitu pula di negara Indonesia yang merupakan negara hukum ya. Ada pada pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Otomatis kita sebagai masyarakat yang hidup di negara Republik Indonesia memiliki dan mematuhi yang namanya hukum ya. Dan hukum-hukum itulah yang dibuat dengan tujuan dan cita, harapan dan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Baik, hukum dan perubahan sosial ya. Perubahan sosial di masyarakat merupakan sebuah keniscayaan ya. Jadi memang manusia itu tidak mungkin hidupnya itu hanya lurus saja gitu ya, stabil saja ya. Jadi pasti ada sebuah kedinamisan pada proses kehidupan masyarakat atau manusia ya. Tentunya ketika kita hidup dinamis dan berubah setiap waktunya, otomatis ketika juga ada hukum atau aturan berlaku pasti akan mengikuti daripada kedinamisan daripada manusia atau masyarakat tersebut. Jadi di sini ada dua aspek yang mempengaruhi ya terhadap hukum dan perubahan sosial. Yang pertama, apakah manusia itu nantinya akan berubah untuk menyesuaikan hukum yang ada ya. Ataupun yang kedua, hukum yang ada dibuat dan nantinya akan menyesuaikan dengan kedinamisan masyarakat itu sendiri. Jadi ada dua aspek penting keterkaitan daripada hukum dan masyarakat yang terjadi terhadap perubahan sosial itu sendiri. Kemudian masuk ke pengertian dari perubahan sosial itu sendiri ya. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang mendasar dan bentuk sebuah kejadian ya, kejadian sosial atau peristiwa ya, yang terjadi akibat adanya proses kemajuan ya, ada proses kedinamisan daripada masyarakat khususnya pada tatanan kehidupan ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal gitu ya antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, contoh misalkan kita dengan tetangga kita gitu ya, pasti akan terbentuk yang namanya sebuah peristiwa sosial ya. Misalkan kita diundang pada hajatan yang diadakan oleh tetangga kita, itu merupakan sebuah peristiwa sosial ya. Pada ilmu pengetahuan sosiologi
tentunya manusia yang memang melakukan tindakan ya atau pola dan tingkah laku kepada pihak lain ya, atau kepada manusia lain gitu ya, itu merupakan sebuah peristiwa sosial ya. Namun di dalam hukum juga kita mengenal yang namanya peristiwa hukum ya. Jadi ketika sebuah peristiwa sosial itu terjadi, itu belum tentu juga sih yang namanya bisa disebut yang namanya peristiwa hukum. Tapi ketika kita berbicara tentang peristiwa hukum, itu otomatis ada peristiwa sosial dulu sebelumnya ya. Jadi di peristiwa hukum, jika terjadi sebuah peristiwa sosial, kemudian ada terjadi misalkan pelanggaran atau terjadi sebuah kegiatan hukum di dalamnya, maka baru bisa disebut yang namanya peristiwa hukum. Seperti itu. Berbeda dengan peristiwa sosial yang memang mungkin setiap waktu terus kita lakukan ya. Contoh aja dalam kehidupan sehari-hari kita tinggal di rumah bersama misalkan pasangan, istri atau suami, ataupun kita tinggal di rumah bersama ayah dan ibu ya, hubungan antara kita dan orang tua, kita dan pasangan, misalkan kita dengan anak gitu, itu merupakan sebuah peristiwa sosial ya. Begitu pula ketika kita mengajar dengan mahasiswa, tentunya juga merupakan bentuk peristiwa sosial karena adanya transfer ilmu ya, adanya sharing ilmu antara kita sebagai dosen dengan mahasiswa di kelas. Kemudian salah satu pakar ahli hukum mengatakan, yaitu Bapak Surjono Dirjosiswojo, jadi perubahan sosial itu merupakan perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial ya. Jadi kalau menurut beliau, ketika sebuah tatanan kehidupan itu pasti ada yang namanya struktur sosial ya, bentuk-bentuk atau susunan daripada atau kerangka daripada kehidupan ya. Contoh misalkan di rumah, contoh kecil ya, ada struktur sosial, ada ayah, ada ibu, ada anak, seperti itu. Kemudian misalkan kita bertetangga, ada bapak ketua RT gitu ya, ada sekretaris RT dan lain-lainnya. Begitupun ketika kita membahas struktur sosial, pasti ada sebuah sistem di dalamnya ya. Jadi sistem inilah yang nantinya juga menjadi bakal atau menjadi sebab dibentuknya sebuah aturan ya. Jadi pada sistem ini misalkan contoh kecil di keluarga kita, ketika seorang anak perempuan itu dilarang oleh ayah dan ibunya pulang malam ya, itu merupakan sistem daripada sosial kehidupan di rumah tangga gitu. Begitu pula misalkan di sebuah kampus ya, khususnya di UINSI Samarinda misalkan, karena basic kita atau universitas kita berlandaskan dan bervisi agama Islam, otomatis aturan yang berlakukan pasti wanita ketika ke kampus wajib menggunakan pakaian yang syar'i ya, menutup aurat dengan sempurna. Jadi pasti ketika ada sebuah struktur, otomatis akan ada sebuah sistem ya di dalamnya. Begitu juga pada kehidupan kita di negara Republik Indonesia. Kita harus patuh dan taat kepada semua aturan yang telah diberlakukan di negara kita ya, karena selama kita menggunakan kartu tanda penduduk Indonesia, otomatis kita tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang diberlakukan kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi ada struktur, ada sistem dan organisasi sosial yang menjadi support atau pendukung daripada berjalannya tatanan struktur dan sistem yang ada, seperti itu. Kemudian ada pun teori-teori daripada perubahan sosial itu sendiri. Ada 4 teorinya. Yang pertama teori evolusioner ya. Jadi di situ mengatakan bahwa masyarakat itu pasti akan atau terus akan berkembang dan berubah dari bentuk yang sederhana gitu ya, menjadi bentuk yang lebih kompleks ya. Jadi teori ini mengadopsi dari teori Darwin ya, kalau seperti yang kita tahu bahwa manusia itu berawal dari kera atau simpanse. Tapi kita tidak mengakui itu.
yang kita ambil adalah perubahan daripada teori itu ya, yaitu salah satu teori evolusioner. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, ketika kita hidup di negara Indonesia, ketika kita hidup di dunia ya, pikiran dan ide akan selalu tumbuh dan berkembang pada setiap manusia. Contoh saja mungkin di negara kita yang mungkin awalnya ya sistem perdagangan itu hanya menggunakan barter gitu ya, antara beras dengan daging gitu ya, antara padi dengan kapas misalnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi masuk, era globalisasi gitu ya yang mempengaruhi, akhirnya ketika ingin belanja ke mall saja kita tidak butuh atau hanya cukup membawa handphone misalkan ya, karena segala sesuatunya bisa dibayar dengan e-money contoh misalkan ya. Begitu pula di BI sendiri, Bank Indonesia sudah mengeluarkan namanya KRIS ya, metode pembayaran secara online. Ya, jadi hal seperti itulah tidak bisa kita hindari ya, karena memang kemajuan teknologi akan selalu berada atau mengikuti tatanan kehidupan kita seperti itu. Kemudian yang kedua ada teori siklus. Jadi masyarakat senantiasa berputar melewati tahap yang berbeda ya. Jadi contoh misalkan orang tua kita dilahirkan oleh nenek kita, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, secara siklus itu akan terus berlanjut ya. Dan secara waktu otomatis akan selalu berputar ya. Sehingga bisa saja nantinya perubahan sosial yang terjadi ketika kita pergi ke bank, kita tidak lagi bertemu dengan seorang teller yang menerima uang kita gitu. Bisa saja nanti akan menjadi mesin atau robot gitu ya, karena itulah kemajuan teknologi yang selalu akan kita rasakan nantinya gitu ya, pada generasi ke generasi ya. Jadi siklus itu akan selalu berputar dan memang masyarakat itu akan selalu bertumbuh dan berkembang secara dinamis. Kemudian teori yang ketiga mengenai teori perubahan sosial yaitu teori keseimbangan. Jadi masyarakat terdiri dari jumlah bagian yang saling bergantung satu sama lain dan setiap bagian tersebut berperan dalam menciptakan keefektifan dalam masyarakat. Ya, jadi seperti kita di sini sebagai dosen tentunya harus lebih aktif dan berperan serta pada kemajuan pendidikan di negara kita, khususnya di negara Indonesia. Jadi ketika seorang dosen tidak berperan aktif, otomatis mahasiswa yang harusnya menerima secara maksimal ilmu yang kita bisa bagikan itu nantinya akan tidak maksimal mereka menerima ketika memang kita tidak mengajarkan atau tidak memberikan materi yang tidak maksimal juga seperti itu ya. Contoh saja mungkin kondisi kita sekarang yang sangat terbatas ya karena pandemi ini, banyak mahasiswa yang mengeluh bahwa ketika kelas online itu sangat terbatas ya, apalagi saat sharing session ya, ketika dia ingin bertanya tapi karena keterbatasan waktu online ya, ataupun karena posisi dia online tidak bertemu dengan kita secara langsung, maka pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya itu kadang tidak tersalurkan atau tidak terkeluarkan seperti itu ya. Akhirnya menjadi momok bagi dia dan akan menjadi kemunduran bagi dia karena dia tidak tahu arti dan maksud yang telah kita sampaikan dari media online seperti itu. Berbeda memang ketika kita mengajar secara offline, bertemu langsung dengan anak-anak kita, mahasiswa kita di kampus, dan kita bisa mengetahui nih gerak-gerik dari mereka ketika mereka ada yang ingin ditanyakan, pasti ada gimik-gimik atau tindakan yang mungkin bisa memberikan sign atau tanda bagi kita bahwa mereka bingung gitu ya. Otomatis kita bisa melemparkan pertanyaan kepada mereka, apakah ada yang ingin kamu tanyakan seperti itu ya. Itu kalau bisa dianalogikan kepada proses belajar mengajar di kampus atau di kelas. Kemudian teori perubahan sosial ada teori keempat yaitu teori konflik. Ya, masyarakat adalah mass group yang selalu berkonflik satu dengan yang lainnya. Jadi memang masyarakat kita ini bentuknya adalah majemuk. Bentuknya ada plural ya.
heterogen ya. Jadi memang banyak suku, banyak budaya karena banyak orangnya gitu ya. Karena 370 juta masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini berkumpul ya dengan keberagaman mereka, dengan keberagaman daripada budaya dan nilai-nilai yang ada pada mereka, otomatis rentan dengan adanya yang namanya konflik seperti itu. Otomatis ketika terjadi maka bisa jadi dan akan terjadi juga yang namanya sebuah perubahan sosial ya. Jadi dari konflik pun kita bisa terjadi sebuah perubahan sosial. Ya banyak contoh, misalkan kayak di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka ya. Banyak perubahan yang bisa terjadi ketika memang mereka kita lepaskan nanti misalkan, ataupun pada kasus di timur sana ya, Papua ya, yang ingin merdeka gitu ya. Otomatis dari konflik itu ketika kita tidak bisa menangani dengan baik ya, melakukan pendekatan secara emosional kepada mereka, ataupun pemerintah membuat sebuah aturan yang bisa menenangkan mereka ya, baik itu memberikan kesejahteraan yang sama, pendidikan yang sama seperti itu ya, sehingga akhirnya mereka bisa berubah ya, perubahan sosial ya, yaitu bisa menerima bahwa negara kita merupakan negara kesatuan seperti itu. Itu mungkin sedikit contoh daripada teori-teori perubahan sosial yang mengawali atau menciptakan pemikiran bahwa setiap masyarakat yang ada kehidupan ya, ada tatanan kehidupan itu dapat terjadi perubahan sosial di dalamnya gitu ya. Berkaitan juga akhirnya dengan aturan ya pastinya. Kemudian faktor dan perubahan sosial. Faktor dan perubahan sosial ini terjadi dianggap karena tidak ada lagi kesesuaian ya, apa yang diharapkan manusia dengan apa realitas yang terjadi ya. Contoh perubahan sosial dipicu oleh faktor umum ya. Jadi ada 3 faktor yang menjadi atau menjadi dasar daripada perubahan sosial itu. Yang pertama adanya kebudayaan, yang kedua ada penduduk, dan ketiga pendidikan dan faktor-faktor lain yang menjadi faktor pendukung. Jadi kebudayaan merupakan salah satu faktor daripada perubahan sosial itu sendiri ya, yaitu ketika memang ketika ditarik di teori perubahan sosial tadi ya, ada siklus yang terus berubah ya. Jadi nilai-nilai kebudayaan itu pasti akan selalu diturunkan dari generasi satu ke generasi lain ya. Jadi nilai-nilai yang ada pada kehidupan terdahulu kita otomatis biasanya itu akan diturunkan melalui faktor atau asas daripada generasi ya, asas daripada keturunan itu sendiri. Jadi kebudayaan merupakan salah satu faktor daripada perubahan sosial. Kemudian yang kedua ada yang namanya penduduk ya. Jadi sesuatu teori konflik tadi ya juga merupakan cikal bakal daripada adanya perubahan sosial. Jadi faktor penduduk itu sangat mempengaruhi ya. Jadi otomatis ketika penduduk di satu daerah dengan penduduk di daerah lain, otomatis kebudayaan, nilai, aturan juga pasti berbeda ya. Kita tidak bisa samakan misalkan di daerah kita ya, Samarinda Kalimantan Timur dengan yang ada di Aceh misalkan, dengan ada di Padang misalkan, di Medan gitu ya. Tidak akan sama karena emang pola hidup ya masyarakat dan penduduknya memiliki nilai-nilai yang berbeda gitu ya. Otomatis aturan juga akan mengikuti ya, karena aturan dibentuk atau dibuat itu atas dasar dari kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri ya. Jadi memang menurut teori Lawrence Friedman, ketika ada masyarakat otomatis ada yang namanya hukum ya. Jadi ketika masyarakat itu adalah berbentuk A atau bernilai A, otomatis hukum yang dibuat juga semestinya dengan bernilai A gitu ya, berbeda dengan daerah lain pastinya. Kemudian hubungan hukum dan perubahan sosial ya. Jadi ketika sebuah hukum tidak mampu mengikuti kedinamisan masyarakat, maka hal tersebut akan memicu timbulnya kesenjangan ya, antara peristiwa-peristiwa atau hubungan-hubungan di dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat ya. Jadi tidak hanya hubungan antara sepasang kekasih ketika jauh gitu ya, long distance relation. Jadi hubungan antara hukum dan masyarakat juga ketika jauh gitu ya, ketika senjang ya, ada kesenjangan di dalamnya,
maka akan memicu daripada masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi gitu ya. Jadi hal ini juga memicu yang namanya perubahan sosial ya. Jadi ketika hukum yang posisinya di belakang daripada masyarakat, otomatis akan terjadi kesenjangan ya, akan terjadi gap ya antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang terjadi? Ya banyak, bisa jadi chaos, bisa jadi anarkis ya, bisa jadi radikal masyarakat itu ya. Karena memang tidak ada hukum saat posisi masyarakat itu lebih jauh daripada hukum itu sendiri ya. Makanya kita tidak mengenal yang namanya hukum berlaku surut ya. Ketika ada peristiwa hukum gitu ya, ada pelanggaran pada saat itu, otomatis hukum yang pada saat itu diberlakukan. Ketika emang tidak ada hukumnya, maka kita ya sebagai eh, para ahli hukum, contohnya di pengadilan itu seorang hakim berhak dan berwenang untuk mengeluarkan namanya inovasi hukum yang bernama jurisprudensi. Jadi ada penemuan hukum. Jadi pengadilan aja ya, ketika memang hakim menerima kasus dan pada posisi itu dia tidak boleh menolak, otomatis dia harus menemukan hukum dari dasar-dasar hukum yang memang mungkin tidak menjadi belum ada hukumnya seperti itu ya pada kasus itu. Otomatis dia akan mencari dasar-dasar hukum lain yang bisa dijadikan dasar pada penyelesaian kasus tersebut. Jadi ya kesenjangan ini nantinya akan memunculkan yang namanya hukum itu menyesuaikan diri, dan hukum itu bisa berubah mengikuti daripada kasus atau masalah tersebut ya, kesenjangan tersebut seperti itu ya. Contohnya tadi adalah seorang hakim yang mampu memberikan jurisprudensi ketika memang kasus yang dia adili atau kasus yang dia proses itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi ada, kita mengenal namanya jurisprudensi seperti itu. Baik, mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini mengenai mata kuliah sosiologi hukum dengan materi hukum dan perubahan sosial ya. Itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.